Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi ke-12 dari mata pelajaran Filsafat Ekonomi Islam. Materi ke-12 ini berjudul Hakikat Manusia, Etika Kebebasan, dan Tanggung Jawab Sosial. Nah, kita mempunyai 3 bahasan ya. Yang pertama hakikat manusia, yang kedua etika kebebasan, dan yang ketiga tanggung jawab sosial ekonomi. Oke. Kita masuk yang pertama, manusia menurut pandangan Islam. Jadi dalam pandangan Islam setidaknya ada 6 kategori atau 6 hal di mana Al-Quran atau Islam ini melihat manusia. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, ini hamba itu budak ya. Hamba itu budak atau sesuatu yang harus mengikuti bosnya. Sesuatu yang harus mengikuti bosnya. Jadi kita ini adalah hamba atau budak ya, budak Allah atau hamba Allah, suatu di mana kita harus mengikuti bos besar kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia sebagai hamba ini dinyatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini wa ma umirtu illa liya'budullaha. Nah, saya ini tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi hal ini menandakan bahwa hakikat manusia itu sebagai hamba ya, sebagai hamba. Kita ini tidak ada peran lain dalam kehidupan ini kecuali kita mengikuti perintah Allah. Kenapa? Karena kita hamba Allah. Ini sesuai dengan surah Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlisina. Saya tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah, berbakti kepada Allah, mukhlisina, dan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Nah, ini yang kedua, menurut Islam manusia ini sebagai anas. Nah, anas jadi manusia sebagai manusia sebagai manusia ya. Jadi manusia Allah, manusia sebagai manusia artinya manusia itu bukan Tuhan ya, bukan Tuhan, tapi adalah ya manusia dengan kemanusiaannya. Artinya bahwa dalam diri manusia itu ada banyak dimensi. Salah satunya adalah sebagai makhluk sosial. Nah, jadi konsep manusia sebagai anas ini mengacu pada status manusia dalam hubungan sosial. Nah, sebagaimana kita ketahui, manusia tidak bisa hidup kecuali dengan manusia lain. Ya, kita manusia. Contoh, bahkan sejak kita lahir sampai manusia lahir sampai manusia wafat itu tidak bisa lepas dari orang lain. Manusia lahir dia butuh bantuan bidan gitu. Manusia lahir dia butuh dokter untuk memastikan kesehatannya. Manusia lahir butuh baju, dan itu yang membuat itu manusia semua. Jadi di sini dimensi manusia itu manusia sebagai makhluk sosial di mana dia tidak bisa lepas dari orang lain. Artinya dia tidak mungkin bisa menjadi manusia yang sempurna, yang utuh, yang baik kecuali dengan bantuan manusia yang lain. Yang ketiga, manusia sebagai khalifatullah. Jadi yang pertama, manusia itu sebagai hamba Allah, dia sebagai budak Allah, yaitu taat dan patuh pada Allah. Yang kedua, manusia sebagai manusia, artinya manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dia harus berhubungan baik kepada manusia. Yang ketiga,
manusia ini sebagai khalifatullah atau sebagai pemimpin ya, pemimpin pemimpin di muka bumi. Nah, kita ini sejatinya adalah pemimpin. Nah, entah kita itu memimpin paling kecil, paling rendah itu adalah memimpin diri kita sendiri. Dan paling tinggi adalah kita memimpin masyarakat, mungkin memimpin kabupaten, desa, atau provinsi, atau bahkan negara. Nah, namun intinya adalah kita ini menurut manusia ini, menurut Islam, yang ketiga kita ini sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin. Maka dari itu karena kita ini dianggap pemimpin oleh Islam, maka segala perilaku kita harus menunjukkan kebijaksanaan. Nah, ini menunjukkan tanggung jawab. Nah, menunjukkan keadilan. Nah, ini ciri-ciri pemimpin ya. Jadi pemimpin itu cirinya bijaksana, adil, tanggung jawab. Ini minimal 3 hal. Ya, hal tersebut adalah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bijaksana, pemimpin itu harus bertanggung jawab, nah, pemimpin itu harus adil. Nah, nanti turunnya ada banyak. Ada pemimpin itu harus mengayomi, pemimpin itu harus di tengah, dan lain sebagainya. Oke, yang jelas manusia itu dianggap oleh Islam yang ketiga sebagai pemimpin atau khalifatullah. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Nah, ini manusia sebagai Bani Adam, bahwa manusia adalah keturunan Adam atau Bani Adam ini ya anak cucu Adam ya. Nah, ini hal ini tegas dikatakan oleh Al-Quran bahwa manusia ini bermula dari satu orang, yaitu Adam. Ini tentu menegasikan teori Charles Darwin ya, yang mengatakan bahwa manusia itu evolusi dari kera. Nah, saya kira ini keliru sangat ya, keliru sekali. Karena apa? Kalau seandainya manusia dari kera, maka akan ada manusia-manusia baru, kan seperti itu, yang dia evolusi dari kera. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun orang yang mengaku bapaknya kera, contoh seperti itu, atau lahir dari kera. Tidak ada. Artinya bahwa manusia dari kera ini ngarang atau mungkin bisa dikatakan tidak benar. Bagaimana faktanya? Ya, faktanya bahwa menurut penelitian, ada sebuah penelitian di Amerika yang menyuntikkan sperma manusia ke kera, ke telur kera ya, ke rahim kera. Jadi sperma manusia dimasukkan ke kera. Jadi ini eksperimen yang nakal itu. Tapi eksperimen yang nakal ini malah membuka fakta sebenarnya. Jadi ketika sperma manusia itu dimasukkan ke kera, itu 1 minggu dia bekerja, itu aktif ya, berkembang lah ya, berkembang. 2 minggu, setelah 2 minggu ini dia sudah pecah. Jadi 1 minggu pertama masih 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari ini masih. Tapi menjelang hari ke-14 ini sperma tersebut pecah, artinya tidak berkembang. Nah, ini menandakan bahwa manusia itu bukan dari kera ya, bukan dari kera. Seandainya manusia itu dari kera, otomatis ketika manusia dikawinkan dengan kera akan memunculkan spesies baru. Spesies baru. Ternyata ketika dikawinkan itu tidak bisa. Jadi spermanya pecah. Nah, ini menandakan bahwa manusia dan kera itu tidak satu tidak satu kelompok lah ya, tidak satu kelompok. Artinya ya memang kita ini sama-sama biologi ya.
biologis, artinya makhluk biologis. Manusia bisa makan, minum, kera juga makan, minum, beranak dan lain sebagainya sama. Tapi ternyata jenis gennya berbeda. Nah, jenis gennya berbeda sehingga ketika manusia kawin dengan kera atau spermanya dicampur dengan kera, maka itu akan pecah, tidak berkembang. Dengan demikian menjadi jelas bahwa manusia itu bukan dari golongan kera. Begitu pula ketika sperma manusia dimasukkan ke sapi ini. Nauzubillah, ini penelitiannya orang barat itu memang agak aneh ya gitu. Ketika dimasukkan itu ya sama, dia 1 minggu masih berkembang, tapi setelah 2 minggu, 3 minggu pecah, tidak berkembang. Ini artinya manusia itu bukan dari golongan sapi juga, atau bukan dari golongan hewan manapun. Nah, maka dari itu ini ditegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia itu bukan dari hewan atau dari kera, tapi berasal dari manusia sebelumnya, manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Selanjutnya yang kelima, manusia sebagai al-insan. Apa itu al-insan? Insan itu dari kata nasia yansa atau lupa ya. Jadi manusia ini memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Manusia punya potensi yang besar, yaitu kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi mungkin hewan berakal ya, manusia juga berakal. Tapi ada yang tidak dipunyai hewan ya. Hewan mungkin bisa ngomong, tapi dia tidak bisa berkomunikasi, atau komunikasinya itu terbatas ya. Kera itu pinter ya, kemudian gajah itu juga pinter. Jadi di antara hewan yang paling cerdas itu ada yang mengatakan kera, tapi penelitian yang lain hewan paling cerdas sebenarnya itu bukan kera tapi paus. Paus. Tapi kera saja itu sudah pinter, apalagi paus ya. Nah, sayangnya hewan yang paling pinter yang disebut kera itu dia tidak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong. Artinya ya dia bisa bersuara tapi nggak bisa berkomunikasi ya. Dia bisa ngomong, bisa bersuara a i o a gitu, tapi dia nggak bisa berbahasa. Nah, inilah kelebihannya manusia. Dengan bahasa itu, dengan omongan itu, manusia bisa bertukar informasi. Maka manusia mempunyai peradaban, manusia bisa menguasai bumi dan semesta ini karena manusia punya bahasa. Kera itu pinter, tapi dia tidak punya bahasa. Karena kera itu tidak punya bahasa, atau dia tidak bisa berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi dengan sempurna seperti manusia, maka kepintarannya itu pun terbatas. Jadi kera tidak bisa tukar informasi. Kera tidak bisa berdiskusi dengan kera yang lain. Jadi pengetahuan dia, pengalaman dia tidak bisa ditularkan ke kera yang lain. Karena apa? Karena kera itu tidak punya bahasa, tidak bisa berkomunikasi karena tidak punya bahasa ya. Nah, berbeda dengan manusia bisa ngomong, bisa berbahasa, bisa berkomunikasi, dia bisa belajar, dia bisa membaca, dan dia bisa tukar informasi dengan manusia lain. Nah, tukar informasi inilah yang tidak bisa dimiliki kera dan hewan yang lain. Nah, seandainya kera dan hewan yang lain itu bisa ngomong dengan jelas, punya bahasa yang lengkap, nah bisa jadi manusia itu tinggal nama ya, manusia nggak ada akan dihabisi oleh kera, akan dihabisi oleh
singa akan dihabisi oleh macan atau gajah ya. Kalau seandainya mereka punya bahasa yang sempurna seperti manusia. Tapi karena mereka tidak mempunyai itu dan hanya manusia, nah maka hanya manusia saja yang dapat menguasai dunia ini. Nah itu. Nah itu salah satu kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Nah jadi hewan punya akal, manusia punya akal. Manusia bisa berpikir, hewan juga bisa berpikir. Tapi hewan tidak bisa berbahasa. Karena hewan tidak bisa berbahasa, tidak bisa ngomong ya, nggak bisa berkomunikasi yang lengkap, maka disinilah kelemahan hewan. Tapi manusia juga punya kelemahan. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah lupa itu. Nah ini ya lupa ini ya termasuk ya kelemahan tapi juga kelebihan ya. Kalau seandainya salah satu manusia itu kelemahannya lupa, jadi kalau dia punya pikiran yang bagus kadang lupa, itu dia punya konstruksi pemikiran atau dia menemukan hal yang bagus. Tapi sayangnya manusia punya kelemahan yaitu lupa. Tapi lupa ini juga menjadi berkah buat manusia. Kalau manusia semuanya ingat terus, punya ingatan yang tajam. Nah, kalau manusia itu punya kenangan buruk dan dia ingat terus, wah malah manusia nggak bisa tidur ya. Kalau dia punya pengalaman buruk atau pengalaman tertindas, pengalaman dicaci orang, pengalaman dikhianati, kalau dia nggak punya sifat lupa manusia, ya dia teringat terus pikiran tertindas, pikiran terkhianati, pikiran dizalimi, malah tekanan batin ya, karena manusia punya lupa sehingga dia terselamatkan dari tekanan batin itu. Oke, yang keenam adalah makhluk biologis. Jadi manusia itu juga makhluk biologis, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi manusia ini makhluk biologis, hewan juga makhluk biologis. Ya, manusia bertumbuh, hewan juga bertumbuh. Nah, sayangnya hewan tidak punya bahasa. Kalau manusia punya bahasa. Oke, ini sekilas tentang manusia menurut pandangan Islam. Jadi manusia menurut pandangan Islam ini ada 6. Manusia itu adalah hamba Allah. Yang kedua, manusia sebagai manusia yaitu makhluk sosial. Yang ketiga, manusia sebagai khalifatullah atau pemimpin. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam, anak keturunan Adam. Yang kelima, manusia sebagai insan, makhluk yang punya lupa, salah dan lupa ya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis. Ya, makhluk biologis bagaimana hewan. Cuma bedanya yang membedakan manusia dengan hewan adalah ngomong. Itu manusia bisa ngomong, hewan tidak bisa ngomong atau tidak bisa berkomunikasi. Oke, selanjutnya wujud hakikat manusia atau karakteristik manusia. Nah, Umar Tirta menyatakan bahwa di antara wujud sifat hakikat manusia adalah manusia itu mampu menyadari diri. Ini yang sangat bagus ya. Jadi manusia mampu menyadari diri. Jadi manusia bisa sukses, manusia bisa mencapai level tertinggi karena dia sadar diri, sadar kelemahannya. Dengan sadar kelemahannya dia itu meningkatkan diri sehingga dia sukses. Nah, sadar kemampuannya karena dia mengetahui mana kemampuan yang terbaik, maka kemampuan itu bisa dipush, bisa didorong semaksimal mungkin sehingga dia bisa sukses. Nah, kemampuan menyadari diri sangat penting. Jadi manusia semakin sadar diri maka semakin beruntung. Semakin sadar diri maka dia bisa semakin sukses. Nah, coba bayangkan kalau manusia itu tidak sadar bahwa dia punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab menghidupi keluarga.
Nah, kalau dia nggak sadar, pengennya mancing terus, pengennya main catur terus, pengennya main HP terus, dia nggak sadar terhadap tanggung jawabnya, maka akan menjerumuskan dirinya. Nah, karena manusia punya kemampuan sadar diri, nah, dia sadar bahwa dia punya tanggung jawab yang harus dia kerjakan, maka dia mengambil tanggung jawab itu, dan akhirnya dia menjadi manusia yang baik, yang beradab, manusia yang sukses karena menyadari tanggung jawab dirinya. Nah, ini yang kedua, manusia itu punya kemampuan bereksistensi. Apa itu eksistensi? Kemampuan mengada. Jadi eksis. Nah, kemampuan mengada, kemampuan untuk mempertahankan diri, kemampuan untuk mewujudkan diri, kemampuan untuk mewujudkan impian yang ada dalam diri. Nah, ini namanya bereksistensi. Jadi manusia karena dia mempunyai sifat eksisten, mengada, maka manusia berjuang keras untuk mengadakan dirinya. Ada manusia berjuang keras agar dia sukses di perdagangan, maka jadilah dia orang sukses di perdagangan. Ada orang berjuang keras agar dia sukses dalam pertanian, maka kerja keras untuk mengada, untuk mewujudkan dirinya sebagai petani yang sukses, akhirnya membuahkan hasil, dia jadilah petani yang sukses. Contoh seperti itu. Atau ada orang yang ingin bereksistensi jadi artis, contoh. Dia terus membuat konten, terus berusaha menampilkan kemampuan terbaiknya, akhirnya dia menjadi sukses jadi konten kreator. Nah, ini disebut sebagai kemampuan bereksistensi. Bereksistensi itu kemampuan untuk mewujudkan keinginan diri, mewujudkan cita-cita diri, mewujudkan siapa dirinya sebenarnya. Seperti itu namanya kemampuan bereksistensi. Apakah ini penting? Ya, jelas penting. Gitu. Setiap manusia mempunyai ide, cita-cita untuk diwujudkan. Ketika manusia mewujudkan ide dan cita-citanya, maka saat itu dia sedang bereksisten. Jadi sebenarnya kalian punya ide untuk menjadi tentara, kemudian kalian berjuang keras untuk menjadi tentara. Nah, perjuangan keras untuk menjadi tentara inilah disebut sebagai bereksisten, mewujudkan cita-cita diri. Nah, itu namanya bereksisten. Sama kalau kalian pengen jadi dokter contoh ya, atau pengen jadi pedagang sukses, entrepreneur ya. Nah, ketika kalian berusaha keras untuk mewujudkan diri kalian menjadi pedagang yang sukses, entrepreneur yang sukses, maka kalian sedang bereksisten karena kalian sedang mewujudkan cita-cita diri kalian. Nah, itu disebut sebagai eksisten, kemampuan bereksistensi. Selanjutnya, pemilik kata hati. Manusia ini bukan hanya otak, ya, bukan hanya kerja, tapi manusia punya conscience. Conscience itu apa? Perasaan, ya, perasaan. Manusia bukan robot ya, tapi dia juga punya perasaan. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin perlakuan dengan baik. Nah, manusia juga punya rasa kemanusiaan. Nah, rasa kemanusiaan, rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati, ini disebut sebagai conscience. Nah, termasuk rasa mengasihani orang lain. Nah, jadi ada orang yang jatuh, oh kasihan, saya tolong. Nah, ini kenapa dia ingin menolong? Karena dia punya perasaan, dia punya conscience. Ini namanya ini. Jadi salah satu hakikat manusia adalah pemilik kata hati atau conscience of man. Jadi manusia yang punya hati ya, conscience. Selanjutnya moral, aturan manusia. Hakikat manusia adalah dia yang punya moral dan aturan. Jadi kita manusia ini bukan hewan yang tanpa aturan ya. Yang menang dialah jadi penguasa, yang kalah dia tertindas. Tidak. Tapi manusia itu punya aturan moral ya, yang moral. Ini kita contoh semisal ya, kalian punya toko laris banget dan kalian kulaan
kulaan dari Jakarta contoh ya, kalian kulaan dari Jakarta atau kalian impor lah ya, impor. Nah tapi tetangga kalian ternyata dia juga membuat produksi. Contoh, kalian kaya karena jualan sarung atau mukena ya. Nah kalian ngambil barang sarung atau mukena itu dari Jakarta contoh. Nah tetangga kalian itu juga membuat mukena, buat sarung. Nah karena kalian punya moral ya, maka kalian tidak hanya mengejar keuntungan, tapi kalian juga membeli barang dari tetangga kalian walaupun lebih mahal ya mungkin ya, tapi karena kalian punya moral kalian beli ya, itu ya, dan lain sebagainya. Nah jadi intinya kalau semuanya manusia itu juga hakikat manusia, dia punya moral dan punya aturan. Jadi dia tidak hidup seenaknya ya, ingin makan, ingin kawin enggak, semua ada aturannya ya. Makan pun kita nyari makan yang halal, kita nyari uang yang halal, kita beli makanan yang halal, kita makan di tempat yang baik gitu. Nah karena ada moral dan aturannya. Begitu pula tidak sembarangan ya, kalau hewan senang sana langsung kawin. Kalau manusia tidak diikat dengan pernikahan, ada aturannya, kemudian ada etika yang melandasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini manusia tidak sembarangan, tapi manusia ini punya aturan-aturan yang harus ditaati. Kalau tidak ada aturan, maka rusak hidup manusia akan saling memakan manusia yang lain, akan menerkam manusia yang lain, akan mengambil hak orang lain. Kalau tidak ada aturan, maka aturan ini menjadi penting buat manusia. Selanjutnya manusia punya kemampuan bertanggung jawab. Nah hal ini yang juga membedakan antara manusia dan hewan ya. Hewan mungkin punya tanggung jawab tapi tidak banyak, tapi manusia harus punya tanggung jawab ya. Jadi kalau semuanya kalian punya tugas ya harus diselesaikan dengan baik. Nah kalian diberi amanat ya harus diselesaikan dengan baik. Nah gitu, ini punya tanggung jawab. Selanjutnya hakikat manusia itu dia mempunyai freedom, kebebasan, bebas berpikir, juga bebas bertindak. Jadi manusia dia bebas tapi terikat. Manusia bebas melakukan apa saja tapi terikat dengan aturan. Nah, manusia itu bebas makan, ya silakan makan apa saja, tapi ada aturan, cari makan yang halal kan, itu tidak mencuri, tidak merugikan orang lain kan, seperti manusia bebas misal bebas memilih siapapun menjadi istrinya ya, tapi manusia terikat dengan tanggung jawab dan aturan. Nah, kalau sudah memilih ya harus tanggung jawab ya, dan harus konsisten, harus tanggung jawab, konsisten, harus setia. Jangan seenaknya terhadap misal pasangan ya, kalau dalam hal pernikahan gitu. Jadi dalam berbagai apapun manusia itu bebas. Intinya manusia bebas berpikir, bebas bertindak, bebas berbuat dalam apapun. Tapi kebebasan itu dibatasi oleh apa? Oleh aturan, oleh moral. Bayangin kalau semua tidak ada batasnya, wah itu bisa rusak manusia. Selanjutnya kesediaan melakukan kewajiban. Nah ini juga tadi udah saya singgung ya. Selanjutnya kemampuan menghayati kebahagiaan. Jadi ini yang yang ke-8 ini salah satu hakikat manusia itu mampu menghayati kebahagiaan. Jadi manusia mampu merasakan
mana yang membahagiakan, mana yang tidak. Ketika kalian mendapatkan hal yang kalian inginkan, kalian bisa bahagia, atau kalian dihargai orang, kalian bahagia. Kalian dihormati orang, kalian bahagia. Kalian dapat uang banyak, ya bahagia. Ini artinya manusia bisa menghayati kebahagiaan. Beda, manusia juga bisa menghayati kesengsaraan, ya. Misal ditinggal orang terkasih, ini sengsara. Atau dihianati, ini bisa sengsara juga. Jadi manusia diberi kemampuan untuk menghayati kebahagiaan, juga manusia diberi kemampuan untuk menghayati penderitaan atau kesengsaraan. Selanjutnya, keistimewaan manusia. Jelas manusia itu istimewa, ya. Apa keistimewaan manusia? Manusia itu cermin dari Allah, cermin dari Tuhan, cermin kecil lah, ya. Manusia bukan Tuhan, bukan, tapi dia hanya cermin kecil, atau manusia itu percikan ilahi. Artinya dia mempunyai kemampuan ilahiyah dalam keadaan terbatas. Nah, sebenarnya manusia Allah bisa mencipta, manusia juga bisa mencipta, tapi ciptaannya terbatas, ya. Ada hal yang tidak bisa diciptakan manusia. Itu apa? Contoh, manusia nggak bisa membuat bumi, ya, gitu. Manusia nggak bisa membuat matahari, ya, gitu. Yang jelas yang tidak bisa, yang di Al-Quran disebut bahwa manusia tidak akan bisa membuat lalat. Semua manusia dari Adam sampai sekarang ini ditegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan sehebat apapun manusia tidak akan bisa membuat seekor lalat yang kecil itu. Nah, artinya manusia bisa membuat apa saja, tapi kemampuannya tetap terbatas. Tidak semua hal bisa diciptakan manusia. Nah, jadi ini keistimewaan manusia. Dia mempunyai keistimewaan, yaitu apa? Cerminan kecil atau percikan kecil dari Tuhan. Nah, bisa membuat apapun, bisa berpikir apapun. Nah, begitu pula dengan melihat. Manusia, Allah melihat, manusia juga bisa melihat, tapi apa? Pandangan manusia terbatas, ya. Dia nggak bisa melihat jauh, nggak bisa. Dia nggak bisa melihat sesuatu di balik tembok, nggak bisa. Tapi Allah bisa melihat apapun, tembus apapun. Nah ini termasuk jadi intinya manusia itu adalah cerminan kecil dari Tuhan. Dia punya sifat-sifat ilahiyah, tapi terbatas. Sedangkan Allah mempunyai sifat-sifat ilahiyah yang tidak terbatas. Oke, selanjutnya kelemahan manusia. Manusia itu disebabkan Allah dalam kondisi labil. Artinya, ya, manusia bisa bahagia, bisa marah, bisa bahagia, bisa sengsara, bisa memaafkan, bisa tidak memaafkan. Nah, ini labil. Nah, ini jadi yang kedua, manusia selalu menghadapi kondisi-kondisi yang kritis yang sering menjerumuskan manusia ke dalam noda dan dosa. Nah, ini termasuk kelemahan manusia, ya. Jadi termasuk kelemahan manusia adalah terkadang ada hal yang membuat manusia tidak bisa menghindari dosa atau kesalahan, itu ya manusia lah, seperti itu. Nah, contoh ketika di dalam kehimpitan hidup dia terpaksa mencuri, contoh. Ini yang suatu yang sulit untuk ya seharusnya bisa dihindari, tapi tidak jarang orang tidak kuat untuk menahan hal itu. Kita ambil contoh, banyak terjadi pembunuhan itu karena manusia menghadapi kondisi-kondisi kritis di mana dia tidak sanggup mengelola emosinya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, kemudian manusia ditakdirkan dalam kondisi keluh kesah. Manusia itu, ya, maidu terus mengeluh terus, ya, gitu.
ada apa-apa mengeluh, itu BBM naik mengeluh, itu presiden nggak baik mengeluh, itu atau ada apa mengeluh. Nah, ini ngeluh terus. Nah, ini memang begitulah sifat manusia yang dijelaskan oleh Allah. Nah, selanjutnya yang ketiga, kelemahan manusia adalah manusia ditakdirkan sebagai makhluk khotok wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi kadang manusia itu lupa, itu kadang manusia juga salah, itu salahnya itu ya kadang nggak disengaja, kadang ya disengaja, kadang salahnya karena dia tidak kuat. Nah, contoh dia dapat tugas ronda malam. Nah, ada orang yang bisa melakukannya, ada orang yang pengen melakukan tapi nggak kuat. Nah, ada orang yang malah melipir. Nah, melipir inilah disebut sebagai khotok, salah. Nah, jadi ya begitulah manusia. Jadi manusia dia mempunyai kelebihan tapi juga mempunyai kelemahan. Ada yang kelemahannya karena dia tidak kuat, tapi ada yang sengaja dia lemah. Nah, gitu, itu ada. Oke, selanjutnya kemuliaan dan keutamaan akal. Nah, jelas nih, akal sebagai alat untuk berpikir nih. Ya, akal, sumber kebaikan itu sebenarnya akal. Akal dan fuad. Nah, fuad itu apa? Hati kecil. Nah, jadi ada hati besar, ada hati kecil. Nah, nafsu itu ada di hati besar, sedangkan yang hati kecil itu nurani, ya, nurani. Nah, kebaikan itu ada di akal dan nurani. Nurani itu fuad, hati kecil. Nah, itu. Maka kalau manusia mampu mengikuti akal sehatnya, mampu mengikuti nuraninya, fuadnya, maka manusia akan menjadi orang yang baik, orang yang sukses. Tapi kalau manusia lebih memilih nafsunya, ini akan menjerumuskan dirinya. Itu ini. Maka akal ini penting, ya. Akal yang akan membawa pada kebaikan. Ini akal, itu akal. Bagaimana kita tahu itu baik dan buruk, ya kita pikirkan. Bagaimana kita tahu baik dan buruk, ya kita harus melihat mana yang paling bernilai, mana yang paling menjerumuskan. Nah, itu kita tahu dari mana? Ya dari akal itu. Dari akal. Nah, ini keutamaan akal. Selanjutnya perbandingan akal dan ilmu. Nah, jadi sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli bisu, yang tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Nah, ini firman Allah. Intinya seburuk-buruknya makhluk adalah makhluk yang tidak mau berpikir, makhluk yang tidak mau mendengar, makhluk yang tidak mau mengatakan kebenaran. Jadi tidak mau berpikir mana yang benar. Nah, itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Tidak mau mendengar, ini ya seburuk-buruknya makhluk, dan tidak mau mengatakan yang benar. Jadi dia tahu kebenaran tapi nggak mau mengatakan yang benar. Nah, ini seburuk-buruknya makhluk. Maka dari itu akal dan ilmu adalah satu kesatuan. Akal itu adalah alat untuk mencari ilmu. Jadi akal itu alatnya. Nah, ilmu itu sesuatu yang ditangkap oleh akal. Nah, ini ilmu dan akal. Jadi penting bagi orang Islam itu untuk menggunakan akal sebaik-baiknya untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Imam Al-Ghazali telah
Imam Al-Ghazali telah menempatkan akal pada posisi yang tinggi. Tidak ada yang dapat mengalahkan pengetahuan yang didapat melalui akal. Jadi pengetahuan itu ada yang didapat dari akal, ada yang didapat dari pengalaman, ada yang didapat dari intuisi ya. Tapi yang paling bagus menurut Imam Al-Ghazali adalah pengetahuan yang didapat dari akal. Dari akal. Jadi dia berpikir. Nah, itu. Kalau pengalaman kan dia harus menunggu ya, harus menunggu mengalami yang baik atau yang buruk baru dia tahu. Tapi cukup dengan akal, kita nggak perlu mengalami hal yang baik atau yang buruk baru tahu. Tapi dengan berpikir, oh kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini karena apa? Karena akal. Nah, maka dari itu Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling baik ya akal. Nah, selanjutnya ada ya eksperimen, ada intuisi. Ya, itu adalah kelanjutan dari akal ya. Selanjutnya akal untuk orang berakal. Nah, ini akal itu orang-orang berakal, jelas ya. Akal, keberadaan akal ini untuk orang-orang berakal. Artinya akal adalah untuk orang-orang yang berakal. Kalau seandainya manusia tidak menggunakan akalnya, ini sama aja dengan, mohon maaf ya, kayak binatang gitu. Nah, maka dari itu keberadaan akal ini adalah ya untuk digunakan agar hidup kita baik, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah kita membahas mengenai etika. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani ya, ethos, yang bermakna kebiasaan, adat, watak atau sikap. Nah, ini etika, ethos. Secara terminologi, etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik buruk, keharusan, kebenaran, kesalahan, dan sebagainya, dan prinsip-prinsip umum tentang apa saja yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Intinya simpelnya aja ya. Etika itu apa sih? Etika itu aturan. Nah, gitu. Etika itu apa? Etika itu aturan. Nah, itu etika. Etika itu aturan. Nah, sesuatu yang mengatur nilai. Sesuatu yang mengatur nilai, ini etika. Contoh apa? Etika makan berarti aturan tentang makan. Etika berjalan ya, aturan tentang berjalan. Etika sekolah ya, aturan yang baik dalam bersekolah. Ini lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi kalau tanya etika itu apa sih itu? Ya, etika itu ya aturan mengenai moral. Nah, itu. Oke, lalu apa perbedaan etika dan moral? Nah, tadi saya katakan etika itu adalah peraturan. Kalau peraturan tentang nilai itu etika. Sedangkan moral itu adalah nilainya. Gitu. Nilai yang baik dan nilai yang buruk, itu moral. Jadi kalau semuanya orang mengatakan, oh dia ini tidak bermoral, atau dia ini tidak mempunyai nilai yang baik, oh dia ini moralnya tinggi, artinya dia memegang nilai-nilai yang baik, yang tinggi. Nah, ini moral. Jadi moral itu dari kata mores ya, mores. Nah, ini mores, kata mores. Jadi ya, apa tadi sudah saya sampaikan, intinya itu kalau etika itu aturan tentang nilai. Nah, kalau moral nilainya, itu nilainya. Etika, contoh etika bertamu, berarti aturan-aturan dalam bertamu. No, itu kalau sebenarnya ada orang mengatakan, oh dia itu enggak bermoral itu, karena dia tidak mempunyai nilai yang dipegang. Contoh bertamu tapi tidak sopan, itu langsung masuk ke dalam rumah orang tanpa salam. Ini dia tidak dikatakan dia tidak beretika, karena dia tidak memahami aturan.
Nah, dikatakan dia tidak bermoral karena dia tidak memegang nilai dalam bertamu. Jadi itulah perbedaannya. Jadi kalau etika itu peraturan tentang nilai, kalau moral itu nilainya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya, manusia sebagai makhluk etis. Nah, kita langsung saja. Jadi tadi kita udah membahas mengenai etika, kemudian kita bahas mengenai moral, sekarang kita bahas mengenai akhlak. Nah, akhlak. Nah, akhlak itu apa? Dari kata huluk, holkun. Artinya budi pekerti atau perangai atau tingkah laku. Nah, tapi holkun ini beda. Intinya begini, simpelnya seperti ini. Kalau etika itu peraturan mengenai nilai, nah kalau moral itu nilainya, kalau akhlak apa? Akhlak itu adalah kebiasaan dalam mempraktekkan nilai. Nah, jadi itu akhlak. Jadi akhlak itu budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiatnya. Tabiat itu apa ya? Kebiasaan. Sesuatu yang telah membiasa. Gitu. Nah, kalau menurut Al-Ghazali, akhlak adalah satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan yang mudah. Nah, jadi suatu sifat yang sudah tertanam kuat. Nah, karena dia tertanam kuat, maka dia mudah melakukannya. Nah, kenapa dia mudah melakukannya? Karena dia terbiasa. Jadi akhlak itu sesuatu sifat yang tertanam kuat hingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu. Karena dia sudah menjadi kebiasaan, dia melakukan itu mudah. Gitu. Apa contohnya, Pak? Contohnya gini. Orang yang tertanam kuat bahwa dia harus baik sama orang lain, harus sopan santun sama orang lain, maka dia akan memegang nilai itu kuat-kuat hingga menjadi kebiasaan. Nah, contoh seperti ini. Mengapa si fulan itu mudah sekali tersenyum ketika bertemu orang? Nah, itu. Karena itu sudah tertanam kuat dan menjadi kebiasaan, sehingga ketika dia ketemu orang ya langsung senyum, langsung menyapa. Kenapa dia mudah? Kenapa dia mudah menyapa? Karena sudah tertanam kuat. Nah, karena sudah membiasa. Nah, sudah tertanam kuat dan membiasa, inilah disebut sebagai akhlak. Nah, itu sudah sebagai akhlak. Jadi bukan hanya sekedar moral. Nah, di atasnya moral itu ada akhlak. Jadi kalau moral itu ya nilai yang dia pegang. Nah, gitu. Tapi kalau akhlak bukan hanya dipegang, tapi ditanamkan kuat-kuat, dibiasakan hingga menjadi karakter, kebiasaan. Nah, kenapa fulan itu mudah sekali senyum? Ya karena udah biasa. Itu akhlaknya. Kenapa kita ambil contoh ya. Kenapa Tono, kenapa Tono sulit sekali tersenyum? Ya karena nggak terbiasa gitu. Nggak terbiasa gitu. Kenapa nggak terbiasa? Karena nggak ditanamkan. Nah, jadi itu. Jadi akhlak itu sesuatu yang membiasa dan tertanam kuat. Nah, ini intinya akhlak itu sesuatu yang terbiasa. Maka akhlak itu hanya ada dua. Akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Gitu. Jadi sesuatu belum bisa dikatakan akhlak kalau hanya dilakukan sekali. Gitu. Contoh kalian ngasih uang ke teman kalian, itu kalian nggak bisa dikatakan dermawan, nggak bisa. Kenapa? Karena kalian hanya
karena kalian hanya melakukannya sekali. Tapi kalau kalian berkali-kali mudah membantu orang, mudah bersedekah, maka baru kalian disebut sebagai orang dermawan. Ini nggak bisa kalau hanya satu perbuatan langsung dikatakan karakter, itu tidak bisa. Gitu. Nah, sesuatu dikatakan berkarakter ketika dia melakukannya berkali-kali. Gitu. Oh, dia akhlaknya baik. Kenapa akhlaknya baik? Nah, dia mudah membantu orang tuanya. Nah, karena dia mudah membantu orang tuanya berkali-kali, maka dikatakan akhlak yang baik. Nah, jadi dikatakan akhlak. Jadi intinya akhlak itu ketika suatu nilai dipegang, dipraktekkan berulang-ulang hingga tertanam kuat dan menjadi kebiasaan. Nah, itu namanya akhlak. Tapi kalau hanya sekali, nah itu baru dikatakan moral. Oh, moral, dia moralnya baik. Nah, itu sekali. Tapi kalau dia akhlaknya baik, berarti dia sudah berkali-kali teruji, sudah berkali-kali melakukan. Nah, baru dikatakan akhlaknya baik. Oke. Selanjutnya etika. Tadi kita sudah membahas mengenai etika, kita membahas mengenai moral, dan kita membahas mengenai akhlak. Tadi saya katakan bahwa apa sih etika itu? Etika itu aturan tentang nilai. Maka kalau etika sosial berarti aturan tentang nilai-nilai sosial. Etika ekonomi berarti aturan tentang etika ekonomi berarti aturan tentang nilai-nilai ekonomi. Etika agama berarti aturan tentang nilai-nilai agama. Nah, etika sosial ini banyak. Etika terhadap sesama, etika terhadap keluarga, politik, profesi, etika lingkungan, etika. Tadi saya katakan apa etika? Etika itu aturan tentang nilai. Nah, ini etika ya. Oke, selanjutnya kita bahas definisi etika ekonomi dan lingkungan. Nah, simpel saja. Apa itu etika ekonomi? Etika ekonomi adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi yang secara yang baik secara pribadi, institusi dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi. Jadi etika ekonomi adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi baik secara pribadi, institusi, serta dalam mengambil keputusan ekonomi. Supaya apa? Dapat terwujudnya ekonomi yang jujur dan dapat melahirkan persaingan yang sehat yang dapat mendorong terbentuknya kerjasama untuk membantu perekonomian yang lebih maju. Nah, intinya etika ekonomi adalah perilaku yang bersumber dari aturan-aturan. Norma-norma. Norma itu apa? Norma itu aturan ya. Jadi norma itu adalah aturan yang nggak tertulis. Nah, jadi perilaku pribadi yang bersumber dari norma-norma atau aturan-aturan ekonomi yang baik. Nah, baik secara apa? Secara pribadi, institusi. Nah, ini. Jadi etika ekonomi adalah aturan nilai-nilai ekonomi. Nah, itu. Selanjutnya, prinsip etika ekonomi. Yang pertama, kejujuran. Nah, jelas ya, kejujuran. Jadi etika ekonomi itu yang pertama kita harus jujur. Jadi kalau kalian berjualan, nah berjualan kalau itu baik ya katakan baik. Kalau itu ada cacatnya ya ngomong ada cacatnya itu. Ini etika ekonomi. Tapi kebanyakan ya, mayoritas orang ketika jualan itu kalau barangnya jelek dia tidak mau ngomong. Itu nggak baik ya. Itu karena apa? Takut apa? Takut pelanggannya lari. Maka kalau dia punya barang buruk dia diam aja. Nah, sebenarnya ini tidak baik ya. Ini tidak baik ya. Ya harus jujur lah ya. Itu. Minimal kalau ditanya ini baik atau buruk. Ya, kalau baik ya katakan baik, kalau buruk ya itu.
Nah ini ya, jujur. Yang kedua jujur ini ya, termasuk ketika kalian megang uang ya harus jujur. Nah misal kalian bekerja untuk bos, hari ini dapat 1.200.000 misalnya, ya ngomong jujur lah, ngomong 1.200.000. Nah, jangan ngomong wah dapat 1 juta bos, padahal sebenarnya dapat 1.200.000. Saya itu prinsip-prinsip ekonomi itu harus jujur. Nah, sama siapapun juga harus jujur ya. Nah, yang kedua adalah otonomi. Nah, prinsip ekonomi menurut Sonny Kraft ya, itu adalah yang kedua prinsip otonomi, mandiri dan tanggung jawab. Otonomi itu ya mandiri ya, sikap mandiri, bebas dan bertanggung jawab. Ini prinsip ekonomi. Jadi intinya dalam aktivitas ekonomi kita itu bebas menciptakan, bebas berbisnis, bebas menciptakan produk apapun yang kita inginkan, itu otonomi. Jadi kita itu mandiri ya, mandiri, bebas dan mandiri dalam menentukan berbagai hal. Yang ketiga adalah prinsip saling menguntungkan. Jadi kalau semuanya kalian berbisnis, pastikan bisnis kalian itu saling menguntungkan. Kalian untung, orang lain juga untung. Nah ini jangan ngapusi orang lain. Misal barang KW ya, kita ngomong oh ini ori, ini tidak menguntungkan ya. Gitu. Atau kalian tidak bisa mengerjakan. Contoh kalian ditanya, Pak bisa jahit ini? Oh bisa. Padahal sebenarnya kalian tidak bisa. Ini akan merugikan diri kalian dan merugikan orang lain. Ya kalau semuanya bisa ya bilang bisa. Ya, kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Atau nggak sanggup ya bilang aja nggak sanggup. Nah itu sehingga terjadi suatu keadaan yang saling menguntungkan. Nah, yang keempat adalah keadilan. Prinsip ekonomi yang keempat adalah adilan. Jadi adil untuk pembeli dan adil untuk penjual. Jangan sampai pedagang itu contoh ya menjual dagangannya atau menjual dagangannya dengan cara mengurangi timbangan. Nah ini kan tidak adil, nggak adil ya, nggak adil. Itu contoh kalian beli tas di toko, Nah sebenarnya tasnya itu kalau kalian beli dapat hadiahnya apa? Gantungan kunci. Tapi sama beli toko nggak dikasih. Nah, ini tidak adil namanya. Tidak adil, ini adil. So, kalau semuanya ini ya adil ya. Dalam berbagai aspek keadilan itu tidak membeda-bedakan ya. Tidak membeda-bedakan, adil itu adil gitu. Nah, semisal kalau semuanya kalian jual jual barang ke orang Jawa harganya 25.000, tapi kalau kalian menjual ke orang Sunda 30.000, ini tidak adil. Contoh yang tidak adil. Harus ada prinsip keadilan, kesetaraan itu untuk semua ya. Yang kelima prinsip integritas moral ya, harus bermoral. Jadi kalau berbisnis itu jangan ngapusi, jangan bohongi, jangan manipulasi. Nah itu jangan berbohong ya. Jadi berbohong itu barang buruk dikatakan baik, nah itu berbohong namanya. Atau manipulasi, barang rusak kemudian kalian tempel kerusakannya, kemudian kalian tidak tidak ngasih tahu orangnya. Ini manipulasi. Itu manipulasi contoh juga seperti ini, semangka, orang jualan semangka, tapi agar terlihat menarik penjual semangka itu menyuntikkan pewarna merah ke dalam semangka.
ke dalam buah semangka, sehingga buah semangka itu terlihat merah, padahal merahnya itu merahnya itu merah pewarna. Nah ini kan tidak bermoral ya, tidak bermoral dan tidak adil itu nggak boleh seperti itu. Atau kemarin saya melihat melihat orang jualan apa, jualan lulang apa ya, kulit sapi. Agar menarik kulit sapi itu ternyata apa, direndam pakai rinso. Kalian bisa bayangkan itu kalau dimakan apa nggak jadi penyakit kan gitu. Jadi setelah direndam pakai rinso itu atau pakai Vaseline itu kulit sapi itu terlihat putih gitu. Tapi apakah itu bermoral? Itu nggak bermoral. Itu merusak ini ya, merusak kesehatan orang. Nah itu tidak beretika dalam ekonomi. Atau mohon maaf ya, ini yang sering saya alami gitu kan. Orang jual es teh jumbo, tapi airnya itu air mentah itu atau esnya dari air mentah, itu kelihatan kok. Jadi kalau kita minum es teh jumbo misalnya, perut kita sakit senep gitu kan, nah, biasanya airnya mentah gitu. Kalau kita minum es teh jumbo itu setelah minum itu serak, nah itu berarti gula sakarin, nah itu kelihatan. Nah ini mohon maaf, ini nggak bermoral ya kalau menurut saya, ini juga nggak adil. Nah tidak sesuai dengan prinsip atau etika ekonomi. Nah itu maka hal-hal seperti ini ya harus ditinggalkan ya, yaitu yang berjualan dengan tidak jujur, menipu atau manipulatif. Nah ini nggak boleh dalam Islam gitu ya. Oke, saya kira demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.